usaha, yuk berusaha terus mencoba. Apa daya jika diam saja menjadi mudah tak berguna. Ayo mahasiswa punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Dr. Muhammad Junaidi SMH, Wakil Rektor 3 Universitas Semarang. Pemirsa WSM TV yang saya hormati, hari ini kita akan membahas fenomena menarik yang sedang berkembang di kalangan mahasiswa, yaitu usaha mikro kecil dan menengah atau disingkat dengan UMKM yang dikelola oleh generasi muda WSM. Di tengah perkuliahan dan semakin banyak mahasiswa yang berani mengambil langkah untuk menjadi wirausahawan, tentunya ini menciptakan satu peluang yang besar dan berinovasi yang dilakukan oleh mereka. Mari kita dengarkan kisah-kisah sukses dan tantangan dan strategi dari para mahasiswa yang telah berhasil menjalankan UMKM mereka. Kita akan mempelajari potensi-potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh para mahasiswa dalam membangun ekonomi dan berkontribusi pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita saksikan bersama-sama. Halo pemirsa WSM TV, ketemu lagi barengan dengan Pak Pandu Chan, tentunya spesial menemani Anda yang ada di rumah di Ampuh. Ayo mahasiswa punya usaha. Karena di sini ringan banget. Terima kasih, tumben sportif ya. Oke, tapi anyway, memang di Ampuh ini memang tempatnya buat kita showkan nih, kita tampilkan banyak banget mahasiswa Universitas Semarang yang pastinya udah punya usaha yang keren-keren banget. Dan ini kayaknya udah nyempil di sini ya. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Dan tentu saja buat pemirsa yang ada di rumah, banyak banget udah kita tampilkan di episode sebelum-sebelumnya. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswi Universitas Semarang tuh yang ternyata punya usaha nih. Mereka beranjak dari usia yang muda, terus belajar untuk wirausaha. Wah, keren banget ya. Ternyata menjadi seseorang yang bisa bermanfaat itu nggak cuma dari apa yang kita miliki, tapi juga bisa lewat kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Contohnya manajemen dalam berusaha. Dan kreativitas juga itu jadi salah satu bagiannya. Yes, dan tentunya kali ini luar biasa banget. Kita udah kehadiran seorang bintang tamu. Ini kalau dilihat di sini, nah itu udah kelihatan sedikit ada kotaknya, ada tampilannya tahu dan bakso. Ini mungkin buat pemirsa yang ada di rumah suka banget nyemilin tahu bakso gorengan, dan mungkin banyak sekali cemilan-cemilan yang cocok menemani santap siangnya, atau mungkin yang sore, atau mungkin apalagi ya, banyak sekali kok. Enak banget untuk dinikmati di segala kondisi. Karena Pandu jujur, ini biasanya kalau ada snack-snack gitu yang paling dicari itu ya ini. Ya, tahu bakso. Yes. Dan udah barengan dengan Pandu di episode kali ini ada Mas Layang Asmoro. Oke, ini memang lagu. Ayo nyanyi dulu. Ketawa dia. Ini tapi emang tadi waktu pertama kali Pandu lihat, tak kira tuh kembarannya Andika Kangen Band. Waduh, poninya ya. Iya. Tahu dia. Tapi memang itu jadi ciri khas. It's okay. Oke, Mas Layang Asmoro. Wah, ini kalau manggil kayak udah berasa sayang ya, yang gitu ya. Ya, panggilan sayang. Oh, panggilan sayang. Oke, baik. Oke, Mas Layang Asmoro. Gimana sih panggilnya? Layang Asmoro atau gimana? Layang aja bisa. Oh, Layang bisa. Mas Layang. Nah, oke, Mas Layang. Ini Mas Layang itu buat mungkin pemirsa yang ada di rumah belum tahu, ternyata Mas Layang ini dulunya itu kerja di Jepang. Terus akhirnya memutuskan untuk balik ke Indonesia dan sekarang sukses jadi pedagang. Wah, keren banget. Kita akan ulik-ulik ceritanya, kita akan tanyakan dulu. Sebenarnya dulu gimana sih kisahnya itu? Kok bisa dari Jepang yang notabene mungkin buat yang ada di rumah, pemirsa di rumah, banyak banget yang pengen kerja di luar negeri. Terus akhirnya kenapa kok mutusin kembali ke Indonesia? Ya, awalnya dulu saya bekerja di Jepang selama 4 tahun ya Mas. Oh, gokil, lama banget ya. Selama 4 tahun, tapi ada pandemi.
saya harus memutuskan untuk pulang Oke. ke Indonesia karena di sana juga udah kayak pekerjaan sudah kayak sedikit, sudah susah nyari kerja di sana. Terus memutuskan pulang di tahun 2020. Nah, awal mulanya tuh saya berpikir gimana caranya saya bisa mendapatkan uang yang setara di Jepang gitu memang. Setara di Jepang. Oh, berarti memang ini di Jepang tuh penghasilannya tinggi ya? Tinggi Mas, lumayan. Oke. Lah, terus saya mikir, oh ya, apa saya harus berwirausaha? Terus saya belajar lah berwirausaha di tahun 2020 itu. Tapi tidak segampang itu ya. Nyanyi dulu dong, kan keyboardnya udah keluar. Tak segampang itu. Oke, terus. Awal mulanya saya memulai usaha saya itu di tahun 2020 dan selama 2 tahun itu nihil. Oh, Saya tidak ada perkembangan itu. Oke. Lah, terus saya belajar. Itu dulu awalnya emang langsung tahu bakso gitu? Kenapa tahu bakso? Karena keluarga saya memang bergerak di bidang olahan daging. Oke. Seperti jualan bakso. Terus ibu sering nyoba Nugget. jualan tahu bakso. Oh, gitu. tahu bakso. Oke. Ya, cuma ibu itu lebih ke segmen pasar. Oke. Segmen pasar, grosir kayak gitu. Lah, terus saya kayak ada saran dari teman pelaku UMKM juga. Saya disuruh ikut-ikut pelatihan seminar UMKM. Kebetulan saya pernah ikut di Balatkop. Oke. Lah, itulah ilmunya mulai banyak yang saya pelajari. Jadi kayak yaudah banyak relasi, banyak ilmu saya terapkan. Oke. Jadi tuh aku kayak visit di toko-toko oleh-oleh. Apa nih yang prospek ini? Nah, saya lihat tuh kalau kita di Semarang unggulan oleh-olehnya tuh ya kayak bandeng presto, tahu bakso, wingko babat. Lah kebetulan lumpia juga nggak sih? Lumpia, ya. Kebetulan juga keluarga sudah bergerak di olahan daging. Ya udah saya matengin lah tahu bakso ini. Oke. Terus awal mulanya saya tidak paham cara memasukkan itu ke toko-toko. Memasukkan apa nih? Aduh. Masukkan toko-toko. Oke. Nah, cara memasukkan produk ke toko ini. Oh, ternyata harus perizinan dulu. Oke. NIB, PRT halal. Oh, ternyata emang sebanyak itu ya? Harus ada prosesnya. Tidak segampang kita langsung titip itu nggak bisa. Oke. Nah, terus saya mempelajari cara mendaftarkan perizinan itu satu-satu. Dan akhirnya udah lengkap, saya baru mendesain packaging. Oh, packaging. Nah, apa sih packaging yang menarik? Kebetulan produk saya oleh-oleh, ya udah monumen-monumen di Semarang itu saya kasih. Keren. Bangunan-bangunan. Oke. Kayak Masjid Agung, Gereja Belenduk, Gedung Marbe. Itu saya taruh semua. Itu kayak ikonik banget kota Semarang. Nah, teruslah packaging sudah jadi, perizinan sudah ada, barulah brand. Brand ini saya kasih Sendang Roso. Sendang Roso. Filosofinya sumber rasa. Asik. Ini kayaknya emang filosofi Sobat Pirsa Besari ya. Oke, memang kalau dari tampilannya memang tempting banget sih. Mungkin buat pemirsa yang ada di rumah, kadang kita ceknya kan taunya ya apa namanya, tahu bakso yang kita temui di pasar dan lain sebagainya. Ternyata ada segmen tahu bakso yang lain nih. Ternyata kalau tahu bakso ibu-ibu sebelah itu, nah itu kayaknya, nah ini ada kompetitornya nih. Oke, baik. Dari perjalanan itu, sebenarnya berarti dulu mulai itu karena kepepet dong? Iya, karena di Jepang sudah nggak ada kerjaan dan saya terpaksa untuk pulang. Tapi saya tuh pengen kayak tidak intinya saya ingin kayak penghasilan saya tuh sama kayak di Jepang. Oke. Berapa penghasilan di Jepang deh? Di spill sedikit. Bisa 25 sampai 35. Nah, berarti keuntungannya segitu. Waduh, belum. OTW segitu. OTW segitu ya. Oke. Tapi menarik banget loh. Sebuah keberanian, maksudnya dari punya kerja di Jepang dengan penghasilan yang tadi sudah disebutkan ya 30 sekian gitu kan. Sampai akhirnya buka usaha sendiri, apalagi jualan itu menurut Pan pribadi bukan hal yang gampang, terus tiba-tiba kita jualan, habis itu kita dapat omset yang besar gitu. Itu gimana ngatur perasaannya? Waduh, ya ampun gini banget ya. Kalau untuk awal-awal pasti ya berat ya.
down, sempat sering lah down. Ketika saya kayak sudah punya produk, sudah clear semua perizinannya, terus saya nyoba untuk memasukkan ke toko-toko, Oke. ternyata ditolak. Pernah satu hari ditolak sampai 7 toko. Hah? Iya, nggak mau nerima karena alasannya toko itu produksi tahu bakso sendiri. Itu down tuh mas, pasti. Oke, Itu terus. down merenung kayak gitu. Oke. Nah, Di bawah ini ya, air mancur itu ya. mandi pakai shower. Oke. Terus. Enggak. Down ya kayak mikir ini dilanjut atau nyerah gitu. Ya udah diputuskan dilanjut lah. Mungkin presentasinya dari 10 toko tuh saya bisa goal sampai 6 toko. 6 toko. Presentasinya misal. Oke. Mungkin di tempat wisata Lawang Sewu sudah tersedia produk saya. Di toko oleh-oleh Semarang juga Sudah ada ya? sebagian besar sudah ada. Oke, Di oke. bandara sudah ada juga. Wah, keren. Jadi ya udah segmen saya lebih ke produk saya sebar di kota-kota Semarang. Oke. Seperti itu. Kalau kalau selain itu ada tempat sendiri nggak buat display produk? Kalau display sendiri paling di rumah ya mas. Oh, oke. Sekalian produksinya di rumah, mungkin bisa langsung datang ke rumah bisa. Oh, Kayak gitu oke. masih. Wah, menarik juga ya. Iya. Nah, ini dari semua ceritanya kan, sebenarnya kalau boleh digambarkan, usaha itu segampang itu nggak? Atau susah? Susah pol mas. Kenapa kok susah pol? Ya enggak, susah gampang sih asal kita jalaninya seperti apa ya. Kalau kita memang suka menjalani sesuatu tuh mungkin beda sih mas rasanya. Kalau kayak kita menjalani karena terpaksa itu akan berat banget. Oke. Ya mungkin butuh motivasi agar Hmm. kita tuh bisa bisa tetap konsisten Iya. kayak gitu. Jadi harus memang ada alasan kuatnya Alasan kuatnya ya. Oke, agar oke. bisa Oke. konsisten. Wah, menarik. Nah, ini kan tadi kan dibilang kan kalau 2 tahun nihil. 2 tahun nihil. Sebenarnya dari segala perjalanan yang udah dilewati sampai akhirnya ada di titik sekarang ini nih. Menurut Mas Layang, kira-kira yang paling berkesan dari semua titik-titik itu yang mana? Yang paling berkesan Ini mungkin buat pemirsa yang Oh, di iya. rumah penasaran kan? ada. Awal mula saya memulai usaha saya pernah nyetak dus packaging ini Heeh. 1000 piece. Wih, gokil. Awal mula. Heeh. Itu 1000 piece itu saya bisa menjual 1000 piece itu dalam waktu 1 tahun. Hah? Awal mula 1 tahun 1000 piece. Wih, keren. Kok keren mas? Keren. Enggak toh mas. Kok enggak? Itu lambat banget toh penjualannya. Aku mikirnya kayak enggak, karena aku belum pernah jual Oh, 1000 iya. piece ya. 1000 piece dalam waktu 1 1 tahun tahun. itu lambat. Lambat. Iya, Oke. nggak masuk. Nggak masuk. Harusnya. Untuk sekarang saya bisa 1500 pack. Hah? Tadi pack ya, maaf. Iya. Tadi 1000 pack, awal mula 1000 pack itu aku menjual dalam tempo 1 tahun. Oke. Untuk saat ini saya bisa menjual 1500 pack dalam waktu 1 bulan. Keren. Keren. Berarti memang konstan itu ya urusannya. Iya. Wah, ya itulah prosesnya luar biasa. Oke. Yang penting mental kalau ingin memulai usaha sih. Mental konsisten. Mental konsisten, rugi pikir belakangan. Wah, ya. Tipes pikir. Tipe sudah. Ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau di usaha sendiri tuh kita tuh perlu perhatikan apa sih? Clue setiap kita usaha itu perlu apa aja yang perlu kita? Kalau kita ingin memulai usaha, lebih baik menurut saya ya, Nah, pelajari dulu marketnya, baru oke. produknya. Nah, ini. Penting Saya banget. ini. balik ya. Heeh. Kalau kita udah ketemu marketnya, baru kita pikir produknya. Oke. Berarti dulu yang lakukan kayak gitu. Saya survei-survei di toko-toko oleh-oleh. Ini produk yang prospek apa nih di toko-toko ini? Yang penjualannya paling laris apa? Oh ya itu lumpia atau bakso sama wingko babat. Babat. Saya mengambil yang tahu bakso ini. Oh. Jadi aku mempelajari dulu marketnya, saya belum bikin produknya.
Oh, I see. Baru cari setelah selesai, baru kita eksekusi. Terus kita sudah menentukan kita mau jualan tahu bakso, pelajari dulu kompetitornya juga. Siapa sih kompetitor tahu bakso? Oh, Bu Puji nih. Oh. Langsung disebut ya. Bu Puji, mohon maaf nih, bukan saya yang nyebut Bu Puji. Motivasi saya Bu Puji. Kita pelajari dulu kompetitornya siapa aja. Jangan cuma mempelajari kompetitor besarnya juga. Kompetitor yang sudah bangkrut juga kita perlu pelajarin. Oke. Kenapa mereka bangkrut juga kita perlu belajar dari kesalahan mereka. Jadi itu sih kita harus banyak-banyak menganalisa. Oke, Nggak keren banget. asal memutuskan terus kita buang-buang modal doang. Kalau kita cuma modal nekat tapi nggak ada ilmunya. Oke, wah nice. Keren. Seperti itu. Oke, mungkin buat pemirsa kalau punya modal 271 triliun bisa lah ya buang-buang modal sedikit. Penting nggak ya? Tapi kalau tadi ada benernya juga kalau kita perlu analisa marketnya, habis itu baru tentuin produknya, eksekusi. Biar kita tetap efektif ya jalannya ya, dan bisa tetap achieve targetnya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke. Ini keren banget cerita Mas Layang ini, ternyata banyak sekali ya yang bisa dipelajari dari seorang, bisa dibilang ex-imigran nggak sih? Oh, enggak. Ex-cancel. Ex-PMI. Soalnya kalau sekarang bahasanya kan pekerja migran Indonesia. Nah, mungkin dari dulu yang kerja di Jepang, sekarang akhirnya sukses jadi pedagang. Nanti kita akan ulik-ulik lebih lanjut, banyak sekali ceritanya yang akan kita highlight. Yang jelas bagi pemirsa jangan kemana-mana, tetap barengan kita tentunya di Ampuh, Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Oke pemirsa, masih barengan dengan Pandu Chen, tentunya di Ampuh, Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Dan masih barengan dengan Mas Layang Asmoro. Oke, dan tadi kita udah sedikit bahas ya, ulik sedikit tentang perjalanan dari sesosok Mas Layang ini dari Jepang, terus pindah ke Indonesia buat jadi pedagang. Karena ternyata pandemi itu nggak selalu buruk, akhirnya mencetuskan sebuah usaha juga kan. Ini keren sekali sih, patut diapresiasi. Nah, oke. Nah, ini tentunya buat pemirsa dari tadi penasaran sebenarnya apa sih, dari tadi kayaknya cerita-cerita mulu sama Mas Layang gitu kan. Kita bahas nih, ini buat yang belum tahu, ini namanya Sendang Rasa Tahu Bakso Semarang. Sebagai tadi udah dijelaskan sedikit ya, kalau Semarang itu terkenal sama lumpia, terus ada tahu bakso, bandeng presto, sama wingko babat. Nah, ini salah satunya. Nah, sebenarnya apa sih Mas yang bikin Sendang Rasa Tahu Bakso ini beda sama yang lain? Yang membedakan tahu bakso saya dengan tahu bakso yang lain tuh, saya menggunakan tahu pong. Jadi tahu pong ini bisa diisi adonan dagingnya tuh lebih banyak, lebih padat. Oke. Dan cara pengaruh ya ternyata ya? pengaruh, kalau pakai tahu bakso mungkin lebih dominan ke tahunya ya, yang tahu bakso. Kalau saya dominan ke olahan dagingnya, adonan dagingnya ini. Dan yang membedakan, proses memasak saya juga pengukusan, bukan perebusan. Oke, berarti nggak becek gitu ya? Iya, kandungan airnya sedikit dan gizinya tetap terjaga. Gitu. Menarik banget ya. Ini Ya. ini yang bikin beda dari yang bikin tahu beda. bakso yang lain. Benar, Mas. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari satu package gini isinya berapa sih? Isinya 10 piece. 10 Satu piece. Untuk berapa? packaging. Harganya berapa? Untuk harga tokonya bisa 35.000, tapi nanti bisa lewat saya harga khusus. Langsung ke saya bisa harga khusus. Oke, ini harga khusus. Nanti semua pembelinya langsung ke dia semua. Oke. Nah, terus dari ini sebenarnya kalau dari makan tahu gitu, biasanya kalau wisatawan ya identiknya ya Oh kalau iya, tahu bakso benar. kan.
Itu sebenarnya gimana sih cara bawa tahu bakso yang benar? Atau ternyata dari Sendang Rasa Tahu Bakso sendiri udah nge-package buat aman sampai ke tujuan? Oh ya, memang segmennya ini kan segmen oleh-oleh ya. Jadi memang saya desain untuk tahan lama. Oke. Jadi ini desain saya memang saya vakum untuk perjalanan jauh. Jadi expirednya tuh di suhu ruang bisa 4 hari sampai 5 hari. Oke. Dalam keadaan suhu ruang itu. Bisa, memang konsepnya buat perjalanan jauh sih. Oke, berarti memang ini mau sampai ke USA pun masih bisa. Ini bisa, karena perjalanan cuma sehari doang. Masih ada 3 hari sisanya ya. Tapi kalau di freezer bisa lebih lama? Bisa lebih lama, bisa 1 bulan. Wih, Freezer sweet beku. banget ya. Ya. Luar biasa, perasaanku padanya aja nggak selama itu. Oke, nah tapi anyway, sebenarnya kalau di Sendang Rasa Tahu Bakso, ada varian lain nggak sih? Mungkin saat ini varian saya cuma original tahu bakso, tapi mungkin kedepannya saya akan membuat produk baru ya mas, seperti tahu perlu bakso. dinantikan nih. Oh iya, seperti tahu bakso keju, seperti tahu bakso mercon, tahu bakso tuna. Ini masih saya planning untuk ke depan. Oke, menarik. Besok bisa dicoba tuh, karena beda dari yang lain. Biasanya tahu bakso kan, ya seperti pada umum tahu bakso kan. Ini ada rasa-rasanya, yang menarik juga. Nah, ini dari kayak gini. Sebenarnya kalau dari Sendang Rasa Tahu Bakso, dari segi bumbu, dari segi rasa, kalau dari tahu bakso ini condong rasanya kemana mas? Manis kah? Atau lidah orang Semarang yang ke timur-timuran yang gurih-gurih nyoy gitu? Atau gimana? Kalau tahu bakso saya lebih ke kuat di rempah-rempahnya sih mas. Oke. Kuat di rempah-rempahnya, sangat cocok buat lidahnya orang Jawa. Oh, Emang kuat. menarik ya. Oke, luar biasa. Ini udah berasa apa namanya? Ini ya, udah berasa di VOC kayaknya. Karena berasa rempah-rempah ya. Daripada diangkut ke Belanda, mending kesini aja ya. Oke, tapi anyway kita akan sama-sama cari tahu sebenarnya rasa ini memang bener nggak ya, sesuai dengan rempah-rempah yang dibilang sama Mas Layan. Kita akan langsung aja, Mr. RSJ tolong aku. Mr. RSJ di sini, wah ada tahu bakso. Cobain nih. Wah keruk banget nih. Ini tahu bakso yang bukan sekedar tahu dan bakso, tapi dalamnya nih lihat. Daging semua guys. Cobain. Kerasa bener asli, nggak sekedar tepung. Coba pakai lomboknya. Wah, makan gorengan tuh pakai lombok. Ini sih cocok pas buat main, terus jadi camilan gitu, nongkrong-nongkrong. Cocok banget ini. Bungkusnya juga mewah banget. Asli. Ini yang belum digoreng ya? Kayak gini. Yang belum digoreng. Dapat banyak. Dia tipenya juga bukan yang basah berair gitu, tapi yang bener-bener garing. Mantap dulu. Nah, bawalah. Oke, baik, kembali lagi kita. Terima kasih Mr. RSJ. Reviewnya berarti emang approve, mantap jiwo. Asik. Berarti ini bisa dicoba nih, highly recommended banget buat
pemirsa yang butuh cemilan gitu ya, nggak selalu buat dibawa perjalanan jauh ke tempat saudara misalnya gitu kan, Anda juga bisa makan ini di rumah buat cemilan-cemilan. Karena jujur emang tahu bakso tuh setempting itu, nggak tahu lagi, nagih rasanya gitu. Oke, nah Mas Layang, sebenarnya kalau di tahu bakso Sendang Rasa, nah itu bisa nerima partai banyak juga nggak sih? Bisa, Bisa. bisa satu hari bisa order 100 pack, 200 pack bisa. Ready. Wih, Ngeri, ready. Siap nih buat jamaah-jamaah bisa ya? Ready. Bisa. Oh, siap. Berarti langsung dihubungi harga khusus. Harga khusus. Harga naik ya. Oke. Nah, kalau pengen cari tahu produknya itu bisa kemana sebenarnya? Adakah di e-commerce atau harus ke toko oleh-oleh di Semarang gitu? bisa ke toko oleh-oleh terdekat dan juga bisa order langsung di Instagram tahu bakso Sendang Rasa Semarang atau bisa langsung WA 085 8-nya 6 kali 065. Oke. Awas hati-hati nanti ada pinjol datang. Nomor pinjol masuk. Oke, tapi menarik banget nih buat pemirsa, nanti bisa dihubungi nomornya, tadi udah disampaikan juga, ready 24 jam ya berarti ya? Ready 24 jam. 24 jam. Ada sosial media mungkin? Itu Instagram Di? tadi tahu bakso Sendang Rasa Semarang. Oke, tahu bakso Sendang Rasa Semarang. Bisa di follow biar nggak ketinggalan. Tadi ada update-update-nya, rencananya ada tahu bakso keju, tahu bakso mercon, terus apa lagi? Tahu bakso tuna. Wah, enak-enak tuh kayaknya. Ini emang sepertinya emang tempting karena habis ini Pandu juga mau cobain sih. Oke, nah ini buat Mas Layang gitu, ngelihat anak-anak zaman sekarang yang udah mulai usaha gitu kan, mulai punya bisnis sendiri. Gimana? Menurut Mas Layang gimana? Untuk anak-anak muda yang sudah memulai bisnisnya, kalian luar biasa, tetap konsisten. Asik. Untuk kalian yang mau mencoba, silahkan mencoba. Walaupun sudah bekerja, coba bikin sampingan usaha. Jangan memutuskan keluar bekerja untuk melakukan usaha, tapi saat bekerja, bangunlah bisnis Anda sebagai sampingan dulu. Oh, keren banget. Mantap. Berarti memang harus dual income ya? Iya. Kalau bisa dual income, kenapa enggak ya? Ya, jangan memutuskan untuk resign kerja untuk melakukan usaha. Kenapa tuh? Resiko. Resiko. Tapi keren. Harus diapresiasi loh. Sebuah keberanian yang luar biasa. Tapi akhirnya kan juga memetik hasilnya ya? Iya. Oke. Nah, selama perjalanan, ini berarti tahu bakso Sendang Rasa udah berapa lama, Mas? Untuk tahu bakso Sendang Rasa saya awali dari tahun 2020, Mas. Mungkin udah 4 tahun ini ya. 4 tahun ini ya? Iya. Oke, dari 4 tahun perjalanan, naik turun. Kira-kira ada nggak sih kisah yang bisa dipetik buat mungkin pelajaran dari itu semua, gimana cara promosi atau gimana cara membuat sebuah produk yang akhirnya diminati masyarakat? Yang penting itu sih, jangan hanya modal nekat, tapi juga harus diimbangi dengan ilmunya. Yang paling bagus ketika memulai usaha, berkumpullah sama orang-orang pelaku usaha itu sendiri untuk meminta nasihatnya, untuk meminta diajarin. Itu energi yang sangat luar biasa ketika belajar sama pelaku UMKM. Oke. Berarti sepanjang perjalanan kemasan tuh pengaruh banget sih? Kemasan. Untuk segmen oleh-oleh, kemasan memang hal penting ya, Mas, karena visual ya. Oke. Jadi kalau segmen oleh-oleh, pengunjung toko itu bukan pelanggan ya, pelanggan tetap ya. Dia datang sekali ke toko, apa yang dia notice pertama kali ya visualnya. Oke. Jadi gimana caranya visual packaging produk itu bisa pertama kali ke notice dari pengunjung itu sendiri. Oke, makanya warnanya merah menyala abangku gitu ya. Ya, seperti itu. Oke, baik. Terus sepanjang perjalanan dan menjalani usaha ini, satu mungkin bisa menjadi sharing buat teman-teman juga, satu nilai yang berharga atau mungkin ada quote
quote hari ini by Mas Layang. Asik. Ya, mungkin dulu. Oke. Ya. Jangan takut akan hal baru sih. Coba aja. Oke. Udah itu aja? Tuh. Oke, menarik sekali. Jangan takut coba hal baru, coba aja pokoknya ya. Kalau belum coba mana tahu rasanya ya, betul ya. Dan tentu saja itu tadi quote by Mas Layang hari ini nanti akan tersedia di toko-toko terdekat. Dapatkan ini quote-nya spesial ya dengan harga yang murah. Nah, aku bisnisnya buat bisnis kata-kata. Oke, tapi anyway buat pemirsa jangan lupa ini tahu bakso Sendang Roso bisa dibeli dan didapatkan di toko-toko terdekat dan tentunya bisa mengunjungi kalau buat yang orang Semarang bisa ke pusat-pusat oleh-oleh. Ingat, kemasannya yang warna merah. Ada tulisannya tahu bakso Sendang Roso. Langsung dibeli, langsung diborong. Karena kalau Anda borong, saya dapat persenan nanti. Oke. Anyway, thank you Mas Layang udah mau berbagi cerita dan kisahnya. Sukses Terima terus. kasih. Dan nanti kita ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Dan buat pemirsa jangan kemana-mana karena Ampuh pastinya akan menghadirkan kisah-kisah inspiratif dan usaha-usaha yang pastinya akan bermanfaat banget ceritanya buat usaha yang tengah dijalani atau tengah dibangun. Mungkin itu aja, saya Pandu Chan pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tentu saja di Ampuh, Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Yang muda yang berusaha, yuk berusaha terus mencoba. Apa daya jika diam saja menjadi muda tak berguna. Ayo mahasiswa punya usaha, semangat muda mudi berkarya. Lelah tak jadi suatu masalah. Ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Pemirsa, kita telah menjelajahi berbagai inisiatif luar biasa yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengembangkan UMKM mereka. Semoga inspirasi dan cerita yang telah kita dengarkan hari ini dapat memotivasi lebih banyak generasi muda untuk berinovasi dan berkarya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua narasumber yang juga mahasiswa Universitas Semarang dan juga pemirsa yang telah menyaksikan program ini. Saya Dr. Muhammad Junaidi SIMH. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha.